105 FM Your Lifestyle. Rekan Raw masih bersama dengan Una tentu saja di siang hari ini yang menemani ruang dengar Anda ya rekan Raw FM. Dan seperti biasa di formasi pukul 11 di hari Jumat itu kita ada talk show bersama dengan Obsesi, obrolan seputar Sakofa Islami. Dan saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita ada Kak Nida Karima ya. Kita sapa dulu rekan Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak? Alhamdulillah sehat deh, meskipun mendung nih ya. Iya benar sekali ya Kak, udah beberapa hari ini mendung ya. Iya, mendung, Terus nanti mendung tiba-tiba terus. cerah gitu. Oke, baiklah Kak. Di sini tema kita adalah keyakinan, ketaatan dan kemenangan ya Kak. Iya. Mungkin boleh langsung dijelaskan tentang tema kita di siang hari ini Kak. Oke deh, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan meskipun masih di tengah pandemi ya Dek ya. Dan kemudian Allah masih berikan kita rizki, Allah berikan kita nikmat hidup, Allah berikan kita nikmat waktu dan yang lainnya. Semoga bisa kita pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Dan segala yang telah Allah karuniakan itu kita harapkan membawa berkah bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi negeri kita, kan begitu. Serta salawat dan salam yang melepaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semua. Kita berharap kelak ya nanti di yaumil akhir Allah mempersilahkan kita untuk membersamai Rasulullah SAW, berada dalam barisan umat yang dirindukan oleh beliau, berada dalam barisan umat yang dicintai oleh beliau, dan kita pun berada dalam barisan umat yang senantiasa mengikuti jejak beliau dalam mengarungi kehidupan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dibawa oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada hari ini kita bahas tentang keyakinan, ketaatan dan kemenangan ya Dek. Sebenarnya memang dari topiknya kita mau menelisik sedikit ke Hari Raya Idul Adha, meskipun sudah 10 hari yang lalu ya. Tapi kan masih di suasana Zulhijjah gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat ada keyakinan, kemudian harus ada ketaatan, dan inilah yang akan menghantarkan pada kemenangan. Maka kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, tahun ini kaum muslimin kita ya merayakan Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah, itu masih dalam suasana yang penuh sekali dengan keprihatinan. Suasana apa tuh Kak? Pandemi Covid. Ya kan masih begitu juga ya Dek ya. Dan ini di seluruh dunia gitu, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kita melihat bagaimana Covid ini pandeminya belum berakhir, bahkan pada saat yang sama ya pandemi belum berakhir, justru ekonomi kita juga semakin terpuruk. Ini banyak sekali kita lihat karena mau tidak mau ada aktivitas yang harus dibatasi dan yang lainnya karena keganasan COVID-nya juga masih ada gitu ya. Lalu kemudian hutang luar negeri kita juga semakin membengkak, di sisi lain daya beli masyarakat juga menurun, dan ada lagi yang lebih miris gitu ya, korupsi yang makin pandemi makin menggila juga. Nah ini kondisi yang kita lihat untuk sekarang ini. Dan kerusakan demi kerusakan ini sangat banyak terjadi gitu ya. Apalagi di masa pandemi seolah-olah ya Allah ini kenapa jadi masalah semua gitu ya, kesempitan hidup semua gitu. Jadi kita lihat kerusakannya makin parah. Dan tentunya gitu ya harus ada segera solusi yang harus diberikan untuk memperbaiki semua kondisi ini. Dan solusi tunggal sebenarnya untuk semua permasalahan yang menimpa umat manusia saat ini, ya balik lagi karena kita seorang muslim, ya pastinya kita akan mengatakan bahwa solusi tunggalnya adalah kembali kepada kehidupan Islam dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Balik lagi ke sana. Kalau ini ya Dek ya, Una pernah nggak sih ditanya, Una bangga nggak jadi muslim? Pernah Ya. Kenapa tuh bangga jadi muslim? Pasti kita langsung ini kan. Saya bangga jadi muslim. Nah, terus bangganya di mana gitu loh. Nah, ternyata kalau kita lihat ya Dek, apapun permasalahan hidup kita, mulai dari perkara bangun tidur, mulai dari perkara mau ke kamar mandi, mulai dari perkara kita sama teman kita tuh berantem misalnya kan, ada semua solusinya dalam Islam. Nah, bagaimana dengan solusi yang sekarang ini juga kondisinya makin kacau, ya kan? Dan kita melihat bagaimana Hari Raya Idul Adha yang kita laksanakan terakhir pun masih penuh dengan kondisi yang tidak stabil gitu ya. Banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, keluar rumah masih khawatir, itu segala macam masih khawatir gitu ya, dan keterpurukan di mana-mana. Nah, maka karena kebanggaan kita
Dan kemenangan hakiki itu adalah ketika umat Islam menjadi umat yang taat atau bertakwa kepada Allah. Inilah kemenangan hakikinya. Kalau misalnya umat Islam itu bisa ya dari yang tidak punya rumah kemudian menjadi punya rumah, itu memang ada peningkatan gitu. Tapi itukah kemenangan hakiki? Ternyata tidak. Mungkin kalau kondisinya kaum muslimin yang sebelumnya bisa mengalahkan ini itu dan segala macam, tapi tidak tunduk kepada Rabbnya, apakah itu kemenangan hakiki? Tidak. Maka kemenangan hakiki itu adalah ketika umat Islam menjadi umat yang taat, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan hakiki itu. Maka berapa sering kita gitu ya melakukan hari raya. Nah, maka di balik hari raya itu kan yang identik dengan kemenangan, yang seharusnya kita muhasabahi diri kita itu apa? Sudah seperti apa ketaatan kita kepada Allah? Nah, ketaatan ini apakah pada tataran individu saja, ataukah tataran segelintir orang saja, ataukah ketaatan ini juga diemban oleh skala masyarakat dunia gitu? Seharusnya kan kesana kan jadi berpikirnya gitu deh. Tiap tahun tuh kita ngerayain hari raya gitu. Ini juga yang terakhir tuh ngerayain hari raya. Jadi kemenangan yang seperti apa yang mau kita raih kalau kondisinya ya gitu-gitu aja, nggak mau taat sama Allah? Nah, maka perlu untuk kita lihat bahwa kemenangan hakiki bagi kaum muslimin adalah ketika umat Islam beralih dari penyembahan kepada selain Allah, kemudian kembali kepada penyembahan semata-mata kepada Allah saja. Nah, menyembah Allah itu otomatis akan taat kepada Allah. Karena dengan bersyahadatnya mereka bukan hanya sekedar mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dari syahadat itu juga bermakna bahwa tidak ada yang berhak mengatur kehidupannya kecuali Allah. Jadi kenapa dulu orang kafir Quraisy tidak mau disuruh bersyahadat gitu ya? Layaknya robot yang disuruh bersyahadat kan cuma lisan saja. Nah, ternyata mereka nggak mau. Karena kenapa? Mereka tahu ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah ilahnya mereka, otomatis mereka juga memahami bahwa sesuatu yang telah dijadikan ilah, maka itulah yang layak untuk mengatur kehidupannya. Gitu. Makanya definisi syahadat itu sangat jelas sebenarnya gitu ya. Dan maka kita lihat ya, itu kemenangan hakiki sebenarnya. Namun sayang gitu ya, saat ini kita menyaksikan masih banyak perintah Allah yang belum diamalkan gitu loh deh. Masih banyak sekali. Maka kalau kita lihat pun, ini sering ya kalau kakak ngobrol sama teman-teman di kampus, kita tuh iman ya sama Al-Quran, iman katanya. Terus kita waktu bulan puasa kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Iman gak kita? Iman. Nah, terus buktinya apa? Kita laksanain puasanya. Tapi 5 ayat sebelum itu ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas nih. Itulah salah satu contohnya gitu ya deh ya. Kalau qisas itu kan memang hukum di dalam Islam, ketika misalnya ada pembunuhan, maka hukumannya adalah balik bunuh gitu. Karena Islam kan memang mengatur semuanya gitu. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minan nafs. Jadi nggak ada yang tidak diatur oleh Islam. Nah, dia balik lagi ditanyakan, ya kalau begitu ke ayat yang 5 ayat 5 ayat sebelumnya itu kita iman nggak? Iman katanya. Nah, realisasinya gimana? Kan itu nggak cocok di zaman sekarang. Ya Allah, berarti kita pilah-pilah dong ayat di dalam Al-Quran itu. Jangan-jangan kita merasa lebih pintar dari Allah. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, kan begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran, ada seruan Allah gitu ya, ada ancaman Allah bagi siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka penghidupan yang sempit. Apakah kita sudah merasakan penghidupan yang sempit itu sekarang? Oh belum, masih lapang kan? Coba lihat kondisi saat ini. Apakah tidak punya ketakutan tersendiri? Virusnya di mana-mana, misalnya, kemudian kerusakan di mana-mana. Apakah bidang ekonomi dan yang lainnya, itu berarti kesempitan hidup loh. Yang kesempitan hidup itu mungkin nih orang kaya sebelumnya tidak merasakan, tapi kalau ini berkelanjutan gimana? Apakah dia tidak terimbas juga? Kalau sudah makin banyak nanti kerusakannya, nah ini kalau makin banyak kriminalitas, siapa juga yang kena? Kan masyarakat kita juga gitu. Nah, kan penghidupan yang sempit itu akan terjadi. Kenapa? Karena Allah sampaikan di Al-Quran, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kemudian nanti di yaumil akhir mereka akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Itulah mengerikannya gitu ya. Sedangkan di dunia dia bisa melihat. Nah, ternyata kenapa Allah butakan? Ya, apa yang disampaikan di dunia, kita memang diberikan penglihatan untuk melihat, diberikan hati untuk bisa memahami, diberikan telinga untuk mendengarkan, tapi tidak dipergunakan. Maka apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ketika manusia itu tidak mempergunakan itu semua, maka mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi gitu. Ya kan? Kalau sudah dikabarkan begitu, berarti kan Allah betul-betul menghinakan. Tapi ingat, di ayat lain Allah ada sampaikan, ketika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami berikan berkah bagi mereka dari langit dan bumi.
gitu loh. Jadi Allah janjikan juga akan diberikan berkah. Nah, konsekuensinya apa? Taat, beriman dan bertakwa. Berarti bukan menyelisihi hukum yang telah Allah keluarkan, tidak pilah-pilah syariat yang telah Allah berikan gitu. Ya kan? Nah, inilah yang kita lihat ya. Karena masih banyak larangan Allah yang dilanggar gitu ya. Singkatnya gitu ya, masih banyak hukum-hukum syara yang dicampakkan. Nah, terutama berkaitan dengan peraturan kehidupan bermasyarakat ya, dan bernegara dalam bidang pemerintahan, misalnya ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, ya, politik luar negeri dan yang lainnya lah. Maka saat syariat Islam belum diterapkan secara kafah dalam kehidupan, maka saat itu pula kehidupan kaum muslimin akan terpuruk. Inilah yang kita khawatirkan gitu ya, Dek. Akan terpuruk, terjajah, hancur dan tertindas gitu. Nah, kalau kita lihat kondisi yang saat ini terjadi di dunia ini, pandemi gitu ya, di seluruh negara merasakannya imbasnya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia lainnya? Ini juga sering nih kita dengar bagaimana kemarin juga di hari raya Idul Adha, Idul Fitri Palestina itu diserang loh. Ya kan, kemudian bagaimana kondisi di muslim lainnya di Xinjiang dan yang lainnya lah, di Rohingya, China, Thailand Selatan itu Patani ya, Dek ya. Kemudian Filipina Selatan itu muslim Moro. Kemudian ada di Suriah dan yang lainnya, itu banyak yang dijajah, banyak yang disiksa, banyak yang diusir dari negerinya, padahal itu adalah wilayahnya mereka. Tidak ada yang melindungi dan membela mereka gitu. Nah, maka pangkal keterpurukan ini termasuklah ketika negeri muslim itu menghadapi pandemi namun tidak menghasilkan solusi, nah, gitu ya, atau masih tidak bisa keluar dari permasalahan itu gitu ya. Nah, maka kita lihat pangkalnya adalah karena umat Islam telah banyak menyimpang dari Al-Quran. Ini persoalan utamanya, dan keadaan itu telah diterangkan oleh Allah di dalam Quran surah Toha ayat 124 ya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sungguh bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah yang tadi Kak sampaikan itu ya. Lalu kemudian menurut Imam Ibnu Katsir gitu ya, makna dari berpaling dari peringatanku atau yang disebutkan di Quran surah Toha ayat 124 tadi adalah menyelisihi atau menyalahi perintah Allah dan apa saja yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selain dia. Nah, ini menurut tafsir dari Imam Ibnu Katsir, ya kan? Nah, maka ada pun penghidupan yang sempit gitu ya di dunia ya. Kalau penghidupan sempit yang ditujukan itu maksudnya adalah di dunia, tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin, semakin sengsara, semakin menderita gitu ya, terjajah, teraniaya, tertindas dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita saksikan di negeri-negeri muslim sekarang ini gitu ya. Maka hari raya Idul Adha memang sudah berlalu. Namun tugas kita adalah untuk membuktikan bahwa umat ini gitu ya layak dan berhak untuk disebut sebagai umat yang bertakwa di hadapan Allah. Ini yang harus kita pahami bersama, yakni harus memiliki ya dan harus siap untuk tunduk kepada syariat Islam secara total gitu. Ini dulu Dek di awal kali. Ya, terima kasih banyak. 105 FM Your Lifestyle, rekan Raw masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita ada Kanida Karimah ya. Kak, mungkin boleh dilanjutkan kembali tentang materi kita di siang hari ini. Iya Dek. Tadi kita udah bahas tentang keyakinan dan ketaatannya ya. Maka sekarang kita masuk poin ketiga tentang bagaimana meraih kemenangan. Karena kita menginginkan tadi adanya perbaikan gitu ya, perbaikan skala global lah ya, seluruhnya. Nah, maka ketika kita menginginkan kemenangan itu ada 3 kunci ya untuk meraih kemenangan umat Islam. Yang pertama, memantaskan diri sebagai hamba yang memiliki ya kekokohan keimanan dalam mendalam keilmuannya dan dekat kepada Allah. Jadi taqarrub ilallahnya juga kuat gitu. Jadi ini yang harus kita miliki pertama. Jadi ada 3 poin yang menjadi kunci nantinya bisa menghantarkan umat ini kepada kondisi yang ideal, kondisi yang seharusnya gitu, yang dulu pernah 1300 tahun lamanya menjadi peradaban terbaik gitu ya. Dan peradaban terbaik itu juga dirasakan oleh umat manusia secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja gitu. Dan ini menjadi ya alasan kuat bagi kita gitu ya, bahwa syariat Islam itu akan memang mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan. Allah tidak menyebutkan bahwa Islam itu rahmatan lil muslimin, tetapi Allah menyebutkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
Jadi maksudnya apa? Bukan hanya rahmat bagi kaum muslimin semata, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Maka kalau dikatakan seluruh alam, berarti orang-orang di luar Islam, bahkan mungkin ya yang bukan manusia pun bisa merasakan rahmatnya, kayak tanaman, gitu, alam semesta lah, gitu, tanaman, hewan. Gitu. Nah, maka yang pertama kuncinya agar kita meraih kemenangan tadi adalah kaum muslimin harus memiliki kekokohan keimanan. Jadi akidahnya itu harus tertancap kuat. Kenapa mereka berislam? Kenapa mereka harus menaati Allah dan Rasulnya? Gitu ya. Kemudian dia memahami hal tersebut ya karena dia menggunakan akalnya. Kenapa? Karena memang berislam itu ya harus berpikir. Gitu. Kita itu diberikan Allah akal. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri menantang gitu ya. Kalau memang tidak yakin Al-Quran itu benar, maka silahkan buat yang semisal. Kemudian apalagi di dalam Al-Quran itu Allah senantiasa mengulang-ulang kata, apakah kalian tidak memperhatikan, apakah kalian tidak memahami, apakah kalian tidak mempergunakan akal. Artinya apa? Kaum muslimin itu memang untuk menguatkan keimanannya dia harus berpikir dia itu dari mana, untuk apa, dan akan kemana gitu. Sehingga akidahnya menjadi akidah yang sekokoh karang. Lalu kemudian setelah dia memantaskan diri, dia memiliki kekokohan keimanan itu, dia memantaskan diri dengan keimanannya untuk dekat kepada Rabbnya. Jadi dia mendekat, bukan malah menjauh gitu loh. Taqarrub ilallahnya itu ya dikuatkan oleh setiap individu-individu muslim. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan ke kita, bahkan begini ya, sekalipun di tengah pandemi, sekalipun di tengah himpitan hidup itu, Allah itu masih berikan kita karunia, Allah itu masih memberikan kita banyak nikmat. Allah itu nggak berada pada posisi yang memusuhi hambanya loh. Hari ini kok udah betul-betul durhaka sama saya, kayak gitu kan. Tapi Allah masih kasih nikmat, Allah masih kasih kesempatan, Allah masih kasih banyak karunia Allah gitu ya. Maka wajar kalau Allah tanyakan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi nih yang mau kamu dustakan? Apa yang nggak kita minta aja Allah kasih gitu. Tapi banyak juga sih Kak yang kita minta nggak dikasih. Tapi kan setelah itu Allah kasih yang lebih baik, yang justru malah kita juga sering merasakan, ya Allah, andai aku minta begini dan Engkau kabulkan, justru itu nggak baik loh sama saya, kan gitu ya. Ternyata Allah berikan keputusan yang terbaik. Maka ada nggak lagi yang lebih mencintai kita, yang lebih begitu baik kepada hamba-hambanya kecuali Rabbnya? Itu siapa? Allah Ta'ala. Ya, Allah yang paling cinta kepada hambanya gitu ya. Nah, ini harus kita pahami. Maka kunci pertama adalah kaum muslimin memantaskan diri sebagai hamba yang dekat kepada Rabbnya dan layak untuk dicintai oleh Rabbnya. Yang kedua, maksimalkan upaya gitu ya untuk melakukan perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik gitu ya. Dari satu kondisi yang buruk misalnya kan ke kondisi yang lebih baik. Nah, ini harus kita lakukan. Kenapa? Karena Allah memang sampaikan di dalam Al-Quran gitu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, ini di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, ini poinnya kedua. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sabar atas panjangnya perjuangan dan atas tipu daya musuh-musuh di luar Islam. Ya, kita tidak bilang non muslim semuanya deh, bukan, tetapi orang-orang yang memang tidak menginginkan kebangkitan Islam gitu ya. Karena ketika nanti kebangkitan Islam terjadi, ya justru malah nanti penjajahannya ya tidak berjalan lagi karena akan dihambat oleh Islam, kan begitu ya. Korupsinya mungkin nggak akan jalan lagi karena dihambat oleh Islam gitu. Nah, maka mengapa ya gitu ya kita harus memantaskan diri dari sisi keimanan dan ketakwaan? Karena kemenangan bagi umat Islam adalah karunia dari Allah. Kebangkitan Islam itu karunia dari Allah. Selesainya persoalan di dunia ini itu karunia dari Allah. Selesainya pandemi ini itu juga karunia dari Allah gitu. Nah, yang wajib kita lakukan adalah melakukan ikhtiar gitu ya dalam memperjuangkannya untuk mengubah keadaan dunia yang sebelumnya jauh dari aturan Islam, kemudian menuju keadaan yang tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Nah, inilah perubahan menuju penerapan syariat Islam secara kafah gitu ya, dan perubahan itu harus diupayakan sendiri oleh kaum muslimin. Ini tadi yang Kak sampaikan di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Perubahan bisa bermakna mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Ya, itu kan kondisinya kan, bukan malah yang baik jadi buruk, bukan gitu deh. Tapi mengubah keadaan yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, bisa juga ya kalau dari ayat tadi itu bermakna merawat anugerah dari Allah gitu ya, yang baik-baik yang Allah berikan agar tidak berubah menjadi buruk. Nah, ini juga bisa dari Quran surah Ar-Ra'd tadi. Nah, itu merawat anugerah yang baik ya, yang berasal dari Allah agar tidak berubah menjadi buruk karena perilaku kita.
contohnya begini, alam semesta ini kan sebenarnya kondisinya aman ya dek ya, baik kan gitu ya. Cuma kan menjadi buruk karena kenapa? Tingkahnya manusia. Iya kan begitu ya. Nah sama kayak kondisi pandemi saat ini. Sebelumnya nggak ada pandemi kok sekarang ada pandeminya gitu ya. Maka kalau kita lihat kondisi sebelumnya itu kan baik Allah berikan. Allah tidak jadikan alam semesta ini tidak cocok kepada manusia. Allah berikan kebaikan. Tapi karena berubah kondisinya menjadi tidak ideal, tidak baik. Kenapa? Karena perilaku manusia. Nah, hal ini gitu ya, kedua hal inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baidawi dalam menafsirkan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Jadi yang pertama, kita mengubah keadaan yang buruk menjadi yang baik, atau bisa juga kondisinya adalah menjaga anugerah yang baik yang telah Allah berikan agar tidak menjadi buruk karena perilaku manusia. Nah, maka kondisi ini gitu ya, untuk mengubah kondisi tadi maka butuh kesabaran. Nah, terkait sabar, Allah pun telah berfirman di Quran surah An-Nahl ayat 127 sampai 128. Apa yang Allah katakan ya, yang artinya adalah bersabarlah Muhammad dan kesabaranmu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan perilaku dan para pelaku kebaikan. Maka kalau kita lihat dari kondisi ini gitu ya, bersabar menghadapi musuh dakwah ya, yang menyalahi dan menentang dakwah adalah kunci kemenangan, dan ini adalah sunatullah. Karena kenapa? Pastilah kalau kita menginginkan orang untuk taat gitu ya, agar sesuai dengan, agar apa yang dilakukannya ya tidak merusak gitu ya, pasti akan ditolak gitu ya, atau mungkin tidak akan disukai oleh orang-orang yang suka merusak gitu ya, suka melakukan penjarahan gitu ya, suka melakukan korupsi dan yang lain. Ya jelas ini ada akan apa namanya, tidak disukai tadi lah. Jadi ini merupakan sunatullah. Nah, maka ini menjadi kuncinya gitu ya, 3 kunci tadi. Pertama dengan kondisi harus punya kekokohan keimanan dan mementaskan diri, kemudian memaksimalkan upaya bagaimana bisa berubah ke kondisi yang lebih baik gitu ya, dan ini bersama dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah sabar atas perjuangan yang tengah dilakukan. Nah, maka mengembalikan kemenangan gitu ya, berbicara tentang kemenangan hakiki penting ya bagi kita untuk melihat kembali bagaimana khutbah Rasulullah SAW dalam Haji Wada saat melangsungkan gitu, melaksanakan haji tersebut. Nabi SAW pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin gitu ya, dan kemudian beliau berkhutbah tidak hanya sekali. Beliau berkhutbah di hari Arafah, di hari Nahar, dan kemudian bagaimana berkhutbah juga di pertengahan hari tasyrik. Dan beliau ya, Rasulullah SAW itu berwasiat memberi nasihat dan memberi pengarahan ya, sehingga ketika beliau meninggalkan umat ini mereka dalam keadaan terang benderang. Maka bagaimana Rasulullah memberikan pesan itu? Beliau berpesan terkait perlindungan darah ya, perlindungan harta dan kehormatan. Artinya apa? Darah berarti kan nyawanya manusia itu kan dijamin kalau di dalam Islam ya. Harta manusia itu kan dijamin di dalam Islam, dalam artian emang dijaga gitu ya. Lalu kemudian kehormatannya. Nah, wujud dari perlindungan tersebut gitu ya dijelaskan di dalam serangkaian khutbah yang panjang yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Dan kemudian perlindungan tersebut meniscayakan adanya ikatan akidah, bukan hanya semata-mata ikatan kesukuan. Kepemimpinan Islam dengan modal kehilafan Islamiyah gitu ya, Khulafaur Rasyidin ya, yang dulu berada di masa para sahabat ya, Khulafaur Rasyidin, dan pondasi kepemimpinan tersebut merupakan akidah Islam. Jadi para sahabat pun dulunya memimpin dunia itu dengan landasan akidah Islam. Maka kalau kita lihat ya kondisinya saat ini pun ya, kalau kita pandang dari kacamata Islam, banyak yang meninggal gara-gara COVID gitu ya. Maka sesungguhnya itu sangat menyelisihi gitu ya. Dalam artian di dalam Islam itu nyawa seorang muslim saja gitu ya, yang dia itu tertumpah darahnya bukan karena kebenaran, itu sesuatu hal yang sangat dahsyat dirasa. Nah, ini apalagi yang wafat COVID-nya juga banyak gitu ya. Maka ini menjadi sesuatu hal yang kita pun sebenarnya yuk kembali kepada hukum yang telah ditetapkan oleh sang pemilik dunia ini, ya kan, agar tadi kita bisa kembali kepada kebaikan gitu ya. Nah, maka kita lihat bagaimana di pesan Rasulullah di dalam Haji Wada,
bahwa akidah Islam itu merupakan yang menjadi landasan ya dalam berbuat, apakah skala individu, masyarakat maupun negara. Lalu kemudian kita lihat bagaimana yang mempersatukan kaum muslimin itu adalah ikatan akidah. Kakak, Una gitu ya, dan yang lainnya adalah ikatan akidah. Jadi apapun problemnya tadi kita merasakan ini problem kita bersama gitu. Lalu kemudian kita melihat lagi ya bahwa ini tadi yang Kak sampaikan, kenapa begitu dahsyatnya, karena di dalam salah satu hadis itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh darah kalian dan harta kalian ya haram gitu ya, seperti sucinya hari ini ya. Jadi itu kan ketika hari raya Idul Adha ya, di negeri kalian pada bulan ini, maka kondisinya dia memang disucikan, bukan apa ya, maksudnya memang sangat dimuliakan gitu ya, sehingga tidak boleh ada yang menumpahkannya dalam kondisi tidak dibenarkan oleh syara. Nah, maka setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dalam haji wada tadi ya, maka turunlah firman Allah terkait dengan kesempurnaan Islam. Maka kita lihat nih Dek ya, di ayat terakhir yang menyebabkan kaum muslimin, para sahabat juga banyak yang menangis pada waktu itu ya, ketika Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kan itu ya ayat yang terakhirnya. Maka apa yang disampaikan di ayat itu ya, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah mencukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka saat ini ikhtiar untuk mengembalikan Islam gitu ya, untuk diterapkan kembali itu posisinya gitu ya, akan membawa kebaikan kepada kaum muslimin ya, sebagai kekuatan ya yang kita lihat ya, ini akan menyelesaikan semua persoalan yang terjadi, termasuklah persoalan pandemi kondisinya sekarang ini gitu ya dia. Dan momentum hari raya Idul Adha ya, meskipun sudah berlalu, insya Allah gitu ya, kita berharap akan melahirkan kembali banyak umat Islam yang memiliki kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan yang memiliki ketaatan yang tinggi, menjadi modal yang terbitnya fajar kemenangan Islam ya, kita berharap sedemikian gitu. Jadi kita berharapnya berhari raya itu bukan hanya sekadar ya makan-makan gitu ya, bukan, tetapi kita memang memahami adanya kebangkitan dan kemenangan yang harus kita raih, dan kita meyakini Islam gitu ya mampu menyelesaikan semua persoalan ini insya Allah gitu deh. Pertanyaannya dan penjelasan Kak tadi, ini yang bertanya katanya, apakah orang yang mati karena wabah ataupun suatu penyakit itu bisa dikatakan mati syahid gitu Kak? Oke. Di sini berarti pertanyaannya ada dua ya Dek ya? Iya benar Kak. Karena wabah atau penyakit lain kan begitu ya? Jadi kalau karena penyakit lain, nanti dilihat dulu penyakitnya apa. Karena memang ada beberapa kondisi yang memang disampaikan ya, kalau di dalam hadis itu mereka disamakan dengan pahala syahid ya, pahala. Jadi orang yang melakukan jihad di medan perang gitu ya, misalnya kayak ibu yang melahirkan anaknya kan begitu ya, karena memang perjuangannya besar sekali dalam melahirkan anak, kemudian Allah panggil di dalam kondisi itu, maka kan disampaikan pahalanya seperti pahala orang yang syahid gitu. Jadi tidak semua penyakitnya juga Dek, cuma kondisinya ketika seseorang itu sakit ya, di dalam Islam itu kan ada ini juga disampaikan bahwa orang yang sakit itu ketika ia bersabar dan kemudian ia ridho atas ketetapan Allah, maka itu bisa menjadi penggugur dosa baginya. Karena kan sakit itu memang salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa hambanya. Maka kita lihat di hadis yang lain itu disebutkan lagi bahwa kondisi bagi seorang muslim, apapun kondisinya, maka itu baik baginya. Misal ketika ia ditimpa kebahagiaan, diberikan kebahagiaan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika ia diberikan musibah, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Kenapa? Karena memang semuanya dia sandarkan kepada Allah gitu. Jadi kondisinya ke sana. Apakah nanti jenis penyakitnya kecil gitu ya, sedang, parah gitu ya, maka harus dipahami bahwa karena itu sudah di luar kuasa kita, maka kita berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk konteks wabah gitu ya, yang kakak pahami memang karena dulu di masa Islam juga pernah ya terjadi wabah di masa Khalifah Umar bin Khattab, tapi memang kan penyelesaiannya cepat. Waktu itu ada wabah Ta'un, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu udah banyak tuh yang meninggal di wilayah yang terkena wabah. Sampai-sampai Khalifah Umar pada waktu itu ingin memanggil gubernurnya karena khawatir nanti si gubernur juga akan wafat. Nah, bentuk yang dipanggil oleh bentuknya itu bentuk
yang dilakukan oleh Khalifah Umar gitu ya untuk memanggil si gubernur tadi adalah dengan mengirimkan surat. Nah, surat itu disebutkan bahwa Khalifah Umar meminta dia untuk datang ke Madinah, kan begitu ya, disebutkan oleh Khalifah Umar. Tapi apa yang dikatakan oleh si gubernur tadi, bahwa yang dia katakan, aku mengerti apa yang engkau maksudkan wahai Khalifah, tapi aku tidak akan meninggalkan rakyatku gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Maka memang luar biasa kecintaan si gubernur tadi ya kepada rakyatnya. Ya kalau dalam Islam ya, gubernur ini bukan gubernur kayak kondisi sekarang. Tapi kalau gubernur di dalam Islam itu disebut dengan wali gitu deh. Ya kalau di dalam Islam itu kan satu kenegaraan gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa wilayah-wilayahnya nanti ada dibagi dengan kegubernuran gitu ya. Nanti disebut dengan wali, kemudian nanti ada lagi amil. Nah, kemudian banyaklah ya kalau kita lihat di masa Khulafaur Rasyidin dulu juga sudah sangat lengkap. Nah, akhirnya si khalifah si pemimpin tadi gitu ya yang dipanggil oleh Khalifah Umar memang wafat bersama rakyatnya di tengah wabah taun itu. Tapi kita bisa melihat di sana apa yang dilakukan oleh pemimpin muslim. Ya, pada waktu itu memang dicarikan siapa nih yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ahlinya ya, ahli yang memang memahami tentang kedokteran dan yang lain itu dikumpulkan untuk menemukan apa penyebabnya dan kemudian bagaimana cara mengentaskannya gitu loh. Sehingga memang pada waktu itu semua tuh di drop gitu ya kebutuhan mereka, kemudian dilakukan lockdown itu dalam artian memang yang sakit dipisahkan dengan yang masih sehat. Kemudian yang sakit ini pun nanti treatmentnya gitu ya, mereka dipisah-pisah, kemudian bisa diberikan treatment yang yang optimal gitu ya, sehingga wabah yang terkena ke mereka gitu ya itu bisa segera dihentikan gitu. Tapi memang kan negaranya hadir ya secara totalitas. Nah, maka kita lihat dari kondisi itu ternyata ya harus ada gitu ya keoptimalan dari semua pihak, khususnya mereka yang dipercaya untuk meriayah masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat gitu ya, karena diangkat sebagai pengatur urusan umat ya bukan hanya sekadar untuk menerima gaji sebenarnya, tetapi memang betul-betul untuk ketaatan kepada Allah, kan begitu. Nah, maka tadi kalau dia terkait dengan wabah, memang dari beberapa pandangan ulama itu akan masuk dalam kondisi mati syahid. Cuma perlu untuk kita lihat di sini gitu ya, Dek ya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, kita harus sama-sama untuk saling menguatkan keimanan. Kenapa? Karena harus muncul nih kesadaran di tengah-tengah kaum muslimin. Wabah yang saat ini ada gitu ya, ini muncul karena ketiadaan ketaatan kita kepada Allah, sehingga penghidupan yang sempit yang datang. Penghidupan yang sempit apakah dalam aspek ekonomi, kesehatan dan yang lainnya lah, termasuk yang banyak yang wafat karena wabah. Maka ini seharusnya menjadi momen untuk bertaubat massal gitu, kalau kakak bahasanya gitu. Taubatnya itu emang harus skala nasional gitu ya, memahami dulu ya udah gimana kitanya ini kepada Allah. Apakah kita memang betul-betul sudah menyadari bahwa ini adalah kondisi gitu ya yang memang terjadi karena kita tidak mau tunduk kepada aturannya Allah gitu. Kan seharusnya ini yang kita munculkan gitu ya. Lalu kemudian ketika tadi ada saudara kita yang terkena gitu ya, maka yang dikuatkan itu adalah juga keimanannya. Dalam artian apa? Bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada dia gitu ya. Meskipun ya mungkin sakit ya, kesempitan dan yang lain, bersabar atas kehendak Allah, bersabar atas ujian yang telah Allah berikan tadi. Tapi ya sabarnya itu bukan hanya sekadar diam. Di dalam Islam berobat itu hukumnya sunnah, bukan mubah gitu ya, ya. Makanya kan di dalam Islam ahli kedokteran itu juga banyak. Bahkan bapak kedokteran pertama itu dari kaum muslimin, namanya Ibnu Sina. Dan kemudian bagaimana para tabib gitu ya, dokter-dokter itu juga banyak terlahir dari muslim. Nah, maka kalau kita melihat ya hukum asal dari berobat itu adalah sunnah di dalam Islam, maka dianjurkan untuk berobat ketika memang ada sakit. Lalu kemudian bagaimana hukum dari yang sunnah tadi itu ya, kita melihat apapun yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya belum terkena, maka upayakan untuk betul-betul menjaga diri. Kalau memang sudah terkena, maka lakukan segala sesuatu yang memang bisa menjadi ikhtiar kita untuk menjadi sembuh gitu. Jadi bukan berarti oh iya Allah kasih saya sakit ya udah biarin aja gitu, nggak bisa. Dalam Islam itu ada dorongan untuk melakukan pengobatan gitu ya. Jadi disunnahkan untuk berobat gitu. Bahkan ketika di konteks wabah yang terjadi, maka di dalam Islam kan sebenarnya disampaikan di hadis bahwa
yang wilayahnya terkena wabah, orang-orang yang ada di dalamnya kan untuk tidak keluar dari wilayah itu. Lalu kemudian orang yang di luar wilayah tersebut yang tidak terkena wabah jangan masuk ke wilayah yang terkena wabah, kan begitu. Sehingga apa? Ini untuk memudahkan. Tapi balik lagi, ya ini harus di handle gitu ya oleh skala yang punya kepentingan. Gak bisa hanya pada tataran masyarakat, sehingga pada akhirnya kan banyak nih masyarakat yang komplain kan gitu ya. Kenapa kami disuruh ini tapi yang lainnya nggak begini kan gitu. Jadi dia maka harus optimal dari semua pihak gitu, termasuk ya penguasa, rakyat dan yang lainnya harus optimal. Maka ini menjadi momen sebenarnya bagi kita untuk memunculkan kesadaran untuk bersama-sama gitu ya, kembali kepada keyakinan dan ketaatan kepada Allah sehingga kita meraih kemenangan yang hakiki gitu deh. Ya, terima kasih Kak. Dan ini juga masuk kembali pertanyaan ya Kak. Gitu. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya agar kita punya keyakinan, ketaatan, dan kemenangan akan sesuatu itu pasti akan kita raih dan kita istiqomah dalam menggapai suatu kemenangan yang hakiki itu Kak? Balik lagi sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa kita bisa yakin ya, berarti kan si Uktinya bertanya nih, Ukti atau Ikhwan tuh ya. Berarti begini, kenapa kaum muslimin tidak yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan permasalahan mereka, kan begitu. Nah sebenarnya kenapa kita tidak meraih kemenangan yang hakiki? Karena kita tidak taat. Kenapa kita tidak taat? Karena kita tidak yakin. Kan kesana permasalahan. Berarti kan permasalahan utamanya letaknya di akidah. Yakin gak kita kalau Allah itu yang menciptakan kita? Yakin gak kita kalau Allah itu punya aturan yang terbaik untuk manusia? Yakin gak kita kalau aturan Allah itu memang layak mengatur hidup kita? Nah ini persoalan yang harus diklirkan. Maka cara mengklirkannya adalah memang melibatkan dirinya tadi untuk memahami 3 persoalan utama yang seharusnya memang setiap manusia menjawabnya. Dari mana dia? Untuk apa dia di dunia ini dan akan kemana dia setelah kehidupan ini berakhir? Karena kalau ini sudah terjawab dengan sahih gitu ya, dengan sahih, dengan mustanir, dengan cemerlang gitu, maka tidak akan memunculkan problem lagi dia mau taat atau tidak. Nah persoalan ketika kaum muslimin tidak mau taat, berarti akidahnya yang harus dikuatkan. Keyakinan bahwa Allah itu adalah sebaik-baik pengatur dalam kehidupan mereka. Nah jadi kalau kita lihat ya dari mana, untuk apa, dan akan kemana, Isa menjawab itu. Sehingga kita tidak akan bertanya lagi setelah terjawab. Dari mana ya? Di dalam Al-Quran itu disampaikan gitu ya, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan oleh Allah gitu, dan tidak diciptakan oleh Allah segala sesuatunya termasuk jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah Kak, itu kan kata kakak, itu kan kata Al-Quran. Gimana kita bisa meyakini Al-Qurannya? Nah ternyata Al-Quran itu sendiri deh gitu ya, Allah buktikan kebenarannya. Salah satunya apa? Allah memberikan lisens, Allah tuh memberikan garansi, Allah tuh kasih segel di Al-Quran itu. Kalau memang kalian tidak yakin terhadap Al-Quran, silahkan buat yang semisal dengan Al-Quran. Ini kita bicara akidah ya. Nah silahkan buat yang semisal dengan Al-Quran. Ternyata tidak ada yang mampu. Sedangkan kalau kita lihat lagi di sejarahnya, Al-Quran itu dulunya turun ketika di Arab itu sedang musim masa-masa syair. Semuanya lagi bersyair gitu ya bahasanya. Jadi nggak sesuatu hal yang sulit sebenarnya kalau memang itu adalah buatan Muhammad kan gitu. Tapi ternyata nggak ada yang mampu. Nah terus turun lagi tuh tantangannya di dalam Al-Quran. Apa yang Allah katakan? Silahkan buat 10 surah yang semisal. Nggak ada juga yang sanggup. Lalu kemudian ada lagi, silahkan buat 1 surah yang semisal. Surah yang terpendek di dalam Al-Quran itu kan Al-Kautsar, dan itu cuma 3 kalimat. Nah, dan kemudian kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran gitu ya, tantangan itu masih berlaku hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran sendiri menantang kalau kalian tuh nggak yakin gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita membuktikan kebenaran Al-Quran itu Kak? Rasulullah itu berbahasa Arab, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, dan kemudian bahasa sehari-hari. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran pasti berbeda dengan bahasa hadis, berbeda dengan bahasa sehari-harinya Rasul. Nah, padahal dari lisan yang sama gitu loh deh. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul bukan karangan beliau. Nah, terus lagi ada tuh dulu di masa dulunya ya, disebutkanlah bahwa Muhammad itu belajar dari Jabir. Nah, turun dalilnya dalam Al-Quran. Kalian mengatakan Rasulullah itu belajarnya dari Jabir, sedangkan Jabir itu orang non-Arab yang kemudian bahasanya juga bukan bahasa Arab. Ya, jadi Al-Quran sendiri sudah membuktikan gitu loh. Maka ketika kita lihat yang menyampaikannya gitu ya, di dalam Al-Quran itu sendiri terbukti kebenarannya, maka apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kita membuktikan kebenarannya, keberadaan Allah? Di dalam Al-Quran itu sudah dipandu juga.
silahkan kalian alam semesta, kan itu kata Allah, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana unta itu melahirkan anaknya, bagaimana hewan-hewan itu berpasang-pasangan dan yang lainnya. Itu menunjukkan apa? Allah tuh nyuruh kita tuh memperhatikan alam semesta untuk membuktikan bahwa akulah yang menciptakan ini, kan begitu ya ininya cara berpikirnya. Maka kenapa kaum muslimin tidak sampai ke sana cara berpikirnya, tidak menguatkan kembali akidahnya bahwa dia adalah hamba Allah? Karena tersibukkan dan terlalaikan, sehingga ketika ini yang terjadi, maka akidah itu hanyalah sebatas ya udah saya muslim karena ibu saya muslim, ayah saya muslim, kakek saya muslim, makanya saya muslim. Sehingga ketika diserukan pun untuk terikat kepada hukum syara, maka kan sekarang nggak masanya itu lagi, kan nggak ini gitu. Sehingga ketika dirusak pun oleh orang-orang yang rakus gitu ya, orang-orang yang serakah, maka dia tidak menganggap itu persoalan yang akan bisa diselesaikan oleh Islam. Nah, berarti balik lagi persoalannya adalah keimanan. Maka apa yang harus kita lakukan untuk kondisinya sekarang ini? Memperbanyak ya, memperdalam ilmu, memperdalam keimanan kita tadi. Bagaimana kita memang membuktikan bahwa Islam itu adalah yang terbaik, yang akan mampu menyelesaikan persoalan hidup kita. Nah, ini kemudian kan kita lihat tuh ya, Dek, kalau sudah terbukti kebenaran Al-Qur'annya, kemudian bisa membuktikan kebenaran Rasul, kebenaran Allah gitu ya sebagai sang pencipta, lalu kita lihat apa yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Ternyata segala sesuatu yang apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan Allah mintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Maka ketika kita menyadari itu, itulah yang akan menjadi benteng bagi setiap manusia. Apapun yang dia lakukan, dia akan berpikir ini menghantarkan saya kepada keridhaan Allah atau kepada murka Allah. Kayak muslim itu akan khas jadinya dimanapun dia berada, dia tidak akan jadi bunglon. Bunglon itu dalam artian gini ya, Dek, ketika ada manfaat ya udah diambil syariatnya, tapi kalau misalnya nggak ada manfaat, ada tinggalin. Nah, ini berarti kan kayak bunglon. Oh, hukum syariat itu diambil ketika ada manfaatnya saja. Nah, itu bukan tidak diajarkan seperti itu di dalam Islam. Tapi hukum itu gitu ya, syariat Islam itu akan tetap sama meskipun ya waktunya berubah, tapi karena dia diturunkan oleh sang pencipta, maka dia tidak perlu untuk dirubah gitu ya. Syariatnya nggak perlu dirubah, diganti dengan syariat yang lain gitu ya, diganti dengan aturan buatan manusia, itu nggak perlu. Kenapa? Karena aturan itu sudah diturunkan oleh sang pencipta yang mengetahui bagaimana dunia ini, bagaimana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka insya Allah syariat Islam ini akan tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan itu sudah menjadi janji Allah gitu deh. Jadi balik ke akidah ya. Ya, terima kasih banyak Kak, dan mungkin boleh langsung juga tentang kesimpulan kita di siang hari ini. Oke deh ya. Jadi untuk closingnya deh untuk hari ini, kita bisa lihat ya di Quran surah Ar-Rum ayat 47 ya, yang artinya sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaum mereka. Pada rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap para pendosa. Hak kamilah untuk menolong orang-orang mukmin atau kaum mukmin. Kalau kita bisa melihat ya deh kondisinya, kita lihat nih saat ini ya, apapun yang dilakukan oleh kaum mukmin, selagi memang itu untuk menjadikan mereka gitu ya hamba yang taat, dan yakinlah dengan ketaatan yang kita lakukan ya, yang berasal dari keyakinan, maka inilah akan menghantarkan kita kepada kebangkitan hakiki. Yang kebangkitan hakiki itu dengan tegaknya Islam yang sudah Allah janjikan ya, yang telah disampaikan dalam bisyarah Rasulullah SAW. Dan kemudian kita bisa persembahkan peradaban agung bagi dunia, yang peradaban agung itu akan memanusiakan manusia, akan mampu mengarahkan dan menunjuki kepada manusia mana sesungguhnya yang harus mereka lakukan, mana yang tidak. Bukan berarti ketika nanti Islam itu tegak, itu akan menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang di luar Islam, tidak. Karena selama 1300 tahun lamanya, bahkan sejarawan barat juga sudah mengakui ada peradaban yang tinggi ketika Islam menjadi pemimpin dunia, dan mereka juga merasakan hal tersebut. Jadi saat ini banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi kerusakan, kita tidak memungkiri itu. Bahkan ketika kita lihat lagi ya, ini makin hari makin ganas COVID-nya gitu ya, ini seharusnya menjadi penyadaran ya kepada kita. Harus kita pikir lagi, Allah sesungguhnya kami telah jauh dari syariatmu, maka izinkanlah kami untuk hidup di dalam naungan gitu ya syariatmu, yang itu bentuknya adalah keimanan skala negara, bukan hanya skala individu dan bukan hanya pada skala masyarakat. Kita berharap kepada Allah, Allah berikan kemenangan itu, Allah sadarkan kita, Allah sadarkan penguasa kita, Allah sadarkan kaum muslimin seluruhnya, agar kita kembali kepada syariat Islam. Dan insya Allah itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ingat, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi orang-orang di luar Islam juga akan merasakan rahmatnya gitu deh.